Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you? So welcome to PAI's class. I know it's a bit noisy because I'm in class and there are like 4 other people here. Agak ramai karena di sini aku nggak sendiri, jadi ada 4 orang di sini. Di sini ada kayak ada, I don't know, edukasi psikotes, psiko something. So jadi 2 minggu lalu kalian udah belajar tentang kodok dan kodar. Dan karena aku cuman ngasih PPT doang dan aku nggak ngejelasin, aku merasa bahwa aku masih berkewajiban untuk ngejelasin ke kalian. Jadi kita akan belajar. Wait, it's buffering. Oke. PAI chapter 4 grade 9, Kodok dan Kodar. Wednesday, September 16, 2020. Sekarang udah tanggal 3 November. Oke. Kalian pernah mikir nggak kenapa matahari bersinar setiap pagi? Atau gimana mata kita secara refleks berkedip saat bola mata mulai kering? Atau mungkin bagaimana jantung kita secara otomatis berdetak sejak kita lahir dan tidak akan berhenti sampai kita mati? Keren banget kan? Atau kamu pernah penasaran bagaimana jika kamu dilahirkan di Jepang? Apakah kamu bisa memilih orang tuamu sendiri? Dan jawabannya adalah enggak, kamu enggak bisa milih. Karena itu adalah qada dari Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, jadi apa itu qada? Qada adalah ketetapan Allah pada setiap makhluknya yang bersifat azali atau kekal. Jadi kalian pernah dengar nggak bahwa makhluk pertama yang diciptakan sama Allah sebelum alam semesta ini adalah qalam, yaitu adalah sebuah pena. Jadi ketika Allah menciptakan pena ini, ketika Allah pertama menciptakan semua hal di dunia ini, pertama kali yang diciptakan sama Allah adalah pena. Saat itu Allah bilang, wahai pena, tulislah semua takdir yang akan terjadi di alam semesta ini. Akhirnya, pena ini menulis semua takdir dari A sampai Z detail mungkin. Dan semua takdir yang ada di alam semesta beserta makhluknya ini disimpan dalam sebuah papan yang gede banget, dinamakan Lauh Mahfud. Lauh itu artinya papan, mahfud itu yang terjaga. Jadi semua takdir ini ditulis di dalam lauh mahfud yang ada di Arsy atau di istananya Allah. Gitu. Nah, semua hal yang ditulis sama Allah ini dinamakan qada. Jadi itu adalah ketetapan Allah. Misalnya, Husni, kamu akan lahir pada tanggal 11 September. Oke, jadi itu adalah ketetapan sama Allah. Mau aku jumpalitan, mau aku bolak-balik, aku nggak akan bisa merubah qada itu. Karena itu ketetapan dari Allah. Atau misalnya Allah menciptakan bahwa bumi itu bulat. Atau bahwa bumi itu mengelilingi matahari, atau bahwa bulan itu mengelilingi bumi, itu semua adalah qada atau ketetapan dari Allah yang kita nggak akan bisa merubah karena itu udah pakem gitu. Itu namanya qada. Apakah kita bisa merubah qada dari Allah? Enggak, tapi Allah memiliki hal lain yang disebut qadar. Nah, kalau qadar ini kita masih bisa merubahnya. Oke. Kalian pernah penasaran nggak bagaimana Einstein bisa menjadi fisikawan yang jenius padahal dia berhenti sekolah di usia 15 tahun. Jadi ceritanya Einstein itu kan tinggal sama pamannya. Ketika dia usia 14 tahun, dia memutuskan untuk nggak mau sekolah formal lagi. Karena dia pernah diusir sama gurunya pernah bilang bahwa dia itu idiot. Habis itu dia nggak mau sekolah lagi dan pada usia 15 tahun, berarti kira-kira kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA, dia memutuskan untuk berhenti sekolah formal. Tapi kok bisa dia jadi seorang ilmuwan? Atau bagaimana J.K. Rowling bisa menerbitkan Harry Potter yang populer padahal dia telah ditolak oleh lebih dari 12 penerbit. Jadi J.K. Rowling itu adalah single mother. Dia punya 1 anak cewek, tapi dia nggak punya suami. Akhirnya dia harus kerja di kafe untuk menghidupi anaknya sendiri. Nah, setiap dia selesai shift kerja di kafe gitu, dia kayak nulis di memo tentang cerita Harry Potter tuh, dia tulis sembarangan di memo, dia kumpulin di tasnya. Habis itu dia coba ngetik, zaman dulu kan masih pakai mesin ketik gitu kan. Terus dia kasih ke 1 penerbit itu ditolak sampai 12 kali. Sampai akhirnya penerbit ke-13 tuh baru mau mempublikasikan Harry Potter. Dan akhirnya Harry Potter tuh menjadi salah satu buku terlaris sepanjang zaman. Yang bikin anak-anak kecil yang waktu itu kecanduan sama gadget kayak gamebot ya zaman dulu, itu mulai berhenti main game dan mulai baca novel gitu. Karena kok bisa? Itu karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi kalau misalnya ada orang nih yang
bego banget, terus dia mau berusaha, meskipun misalnya belajar matematika, misalnya kita belajar tentang sin kostan. Misalnya Saha bisa paham sin kostan dalam waktu 1 jam. Tapi misalnya Husni, dia nggak bisa paham dalam waktu 1 jam karena dia nggak jago dalam matematika, dia nggak punya bakat dalam matematika. Misalnya Husni ini jagonya basket. Jadi dia susah banget matematika, dia butuh waktu sampai 24 jam hanya untuk memahami tentang sin kostan gitu. Jadi semua orang tuh sebenarnya pintar, cuman mereka butuh waktu yang berbeda, butuh jumlah waktu yang lebih banyak dari orang normal kayak gitu. Makin ramai di sini. Nah, itu yang dinamakan qadar. Jadi qadar itu masih bisa kalian rubah jika kalian berusaha dan berdoa. Jadi ada yang namanya ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar itu berusaha, tawakal itu berserah diri kepada Allah lalu berdoa. Gitu. Nah, qadar adalah keputusan Allah pada manusia berdasarkan ketetapan Allah. Juga disertai doa dan usaha manusia. Maksudnya apa? Berdasarkan ketetapan Allah. Jadi misalnya Allah menetapkan bahwa Husni ini IQ-nya di bawah rata-rata. Misalnya Husni diciptakan sebagai anak yang nggak terlalu pintar. Atau kita bisa bilang dalam tanda kutip dia agak bego gitu ya. Tapi karena aku terus berdoa sama Allah, aku juga berusaha untuk jadi pintar. Maka dengan atas izin Allah, Allah akan bisa menjadikan aku agak pintar. Atau mungkin bahkan pintar. Atau bahkan mungkin jenius. Kayak gitu, itu masih ada dalam ketetapan Allah gitu. Nah, iman kepada qada dan qadar berarti meyakini bahwa Allah telah membuat ketetapan pada makhluknya, aku dan kalian dan semua yang ada di alam semesta ini, dan Allah berkuasa untuk merubahnya apabila kita mau berusaha dan berdoa gitu. Jadi jangan pernah putus asa. Kalau di Al-Qur'an, kalau di kitab di halaman 56 sampai 57 kalian akan lihat bahwa di sini takdir itu dibagi menjadi 2 macam. Ada takdir mubrom sama takdir mu'allak. Takdir mubrom itu adalah ketentuan yang takdir mubrom itu sama kayak kodok. Jadi udah nggak bisa dirubah lagi. Tapi kalau takdir mu'allak itu masih digantung sama Allah. Jadi kalau kalian mau berusaha dan berdoa itu akan bisa dirubah. Nanti kalian bisa baca sendiri di halaman 56 sama 57. Dan kayaknya takdir mu'allak sama mubrom ini sering banget keluar di ujian akhir sekolah. Setahu aku. Oke, jadi yang perlu kalian ingat adalah kita diciptakan di dunia ini untuk menyembah Allah. Jadi apapun yang Allah takdirkan untuk kita, senang, sedih, lakukan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Kan kita memang diciptain untuk beribadah sama Allah. Kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu." Terus apakah kita cuma nerima kodok gitu aja kalau emang nggak bisa dirubah? Iya, kita harus nerima. Tapi Allah juga memberi kesempatan kita untuk berusaha dan berdoa untuk kehidupan yang lebih baik di dunia dan juga di akhirat.